Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas ya karakternya netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu fanatik. Jadi kalau sudah suka satu orang yang berikutnya nggak digubris ya, fanatik. Jadi kalau punya satu pendapat diajari oleh seorang suhu ini, omongan yang lain nggak bakal digubris. Sifat kedua adalah ada ya sayangnya yang mempergunakan internet itu adalah untuk cari hiburan. Jadi untuk senang-senangan aja. Jadi senengannya ngetrol, ngebully, ngolok-ngolok, menghina-hina, senangnya seperti itu. Jadi mereka akan cari bahan yang kelihatannya, wah ini nggak bener, ini kelihatan nggak bener gitu ya. Terus ya mereka akan coba segala macam cara untuk gimana caranya bisa menyenangkan diri sendiri. Biasanya juga ngajak-ngajak orang lain juga. Oh ini ada yang bisa dibully, oh ini ada yang bisa pakai sebagai bahan tertawaan gitu ya. Ada loh ya orang seperti itu ya, nggak semua. Orang yang pingin senang-senang di internet itu kayaknya mayoritas ya, kayaknya. Terus ada juga orang yang internet itu adalah untuk menyebarkan sebuah pesan tertentu. Jadi orangnya pingin promosi sesuatu, entah itu baik atau itu buruk. Jadi nggak cuma yang baik-baik saja, yang buruk-buruk juga ada. Ada juga yang dia marketing ya. Jadi internet adalah untuk tempat promosi, untuk tempat pemasaran. Kadang satu goal tujuan dari grup dia sendiri, tujuan dari kelompok dia, kadang ya untuk bantu orang-orang yang seprofesi ya. Ini tentu ada yang tujuan baik, ada yang tujuan jelek juga. Memang sih ada orang yang cari ilmu di internet. Ada yang ya niatnya baik ya, cari ilmu, sharing ilmu, ngomong yang sesuai fakta gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya bahwa banyak orang-orang yang posting di internet itu orang-orang yang ingin mencari hiburan dengan cara apapun ya, termasuk menjelek-jelekkan orang ya. Beneran ada yang pinginnya singkat, ada yang pinginnya terusan gitu ya. Misalnya suka ngomong gitu ya, suka debat, kalau yang ia debatkan itu omong kosong. Mungkin ada tujuan pribadi juga, tapi yang penulis temukan, terutama kalau di Facebook, itu orang komen itu seringnya adalah karena ingin bikin rame. Lebih banyak menghinanya daripada informasinya, daripada ilmunya. Jadi sayangnya komunitas di Indonesia itu lebih banyak nggak bergunanya, lebih banyak omong kosongnya, lebih banyak useless information. Dan ini juga termasuk yang yang di forum-forum juga. Dulu kalau forum itu orangnya serius ya. Kalau sekarang enggak juga sih. Kayak penulis pernah lihat di Seraya Motor yang jawabnya sekenanya itu juga banyak. Jawab terkesan bijaksana, padahal ya isinya
cuma trolling aja, cuma ngawur aja. Di Facebook wah wis parah. Kalau di channel YouTube orang itu ada yang pro dan kontra, jarang ada yang diantaranya. Jadi orang cari hiburan di YouTube ya termasuk lebih sedikit lah. Tapi tetap ada ya, tetap ada orang-orang yang wis nggak karu-karuan lah ya. Kalau yang ngawur, wah wis ngawur gak karu-karuan. Ada juga yang pura-pura pintar gitu ya, pura-pura netral. Nah, yang repot itu adalah kalau ada orang pintar yang niat trolling, yang niat nipu orang. Nah, ini yang susah gitu ya. Jadi omongannya seakan-akan hebat ya. Jadi penulis amati ya, kalau ada orang yang ngomong saya ini niat netral, niat objektif, seringkali orang itu nggak netral, seringkali orang itu bakal objektif. Terus biasanya ya orangnya juga ngancam, wah ini channel nggak objektif, saya unsubscribe gitu ya. Sering ada seperti itu, padahal dia bukan orang objektif. Kalau ada orang yang serius pengen cari informasi ya, diprotes. Misal ada informasi yang salah, memprotesnya salah, dia pasti minta maaf ya. Tapi kalau ada orang yang sebenarnya itu dia cuma pingin main-main, cuma pingin cari hiburan saja, niat bohong dan segalanya, kalau ditunjukkan informasi yang benar, apa yang terjadi? Dia nggak akan reply lagi. Jadi ada ya bedanya ya. Kalau orang niat bicara ya, begitu dia kalah argumentasi, dia akan ngomong ya, kalau sudah kena sekak jeder gitu ya, dia akan ngomong, oh begitu ya, oh ini ya, iya sih, iya juga, oh iya itu lupa, oh iya ini ya, mungkin tanya juga, tapi ya mungkin karena topik yang penulis dalami ini otomotif ya, jarang sekali ada sekakmat gitu ya, jarang sekali. Jadi orang masih ngomong, apalagi misal yang masalah agak abu-abu, seperti misalnya oli untuk kendaraan modern itu harus encer, karena celah kendaraan itu makin sempit. Nah, ini masalah abu-abu. Yang bisa ngomong celahnya sempit itu siapa? Yang sudah mengukur sendiri celahnya makin sempit itu siapa? Kebanyakan nggak ada, dan baik yang pro atau kontra dengan teori ini nggak bisa ngasih bukti. Yang kontra sulit ngasih bukti, yang pro juga sulit ngasih bukti. Ya tentu ada misalnya yang gampang, misalnya seperti celah piston dan silindernya itu motor baru pasti longgar, jadi dibongkar, ditunjukkan pakai minyak, telepok bluk gitu ya, nggak turun secara perlahan tapi langsung telepok. Nah mungkin ada yang seperti itu, orang-orang yang pro oli encer biasanya kalau sudah ada fakta begitu ya kabur lah, atau ya ayang rasane ya, lagi-lagi karena masalahnya itu abu-abu gitu loh. Oh ini sudah kepake, sudah aus ini, Mas. Repot kan ya. Tapi ya yang Bapak bikin sering pusing itu adalah kalau ada orang yang ya tujuannya cari hiburan dengan berbohong, dengan
mencoba menipu orang dengan ya ngomong yang nggak jelas, ngomong yang sekenanya ya. Itu ya yang paling bikin nggak enak grup gitu. Jadi ya ini jadi tugasnya dari moderator untuk membuat situasi itu menjadi enak gitu ya. Tapi ya sulit juga karena kita nggak bisa langsung ini band, ini blog, ini anu. Kita ya harus benar-benar memperhatikan ya, apa ini orang memang sengaja niat ngomong enak karena ada yang benar-benar serius, kayak gini kok ya, karena dia pernah ketipu orang lain gitu ya, diajari salah sama orang lain. Repot kan kalau gitu. Dilema lah ya, dibiarkan jadi nggak sehat tempatnya itu, tapi terlalu ketat juga ya malah nggak baik juga kan, karena ada yang jujur juga. Oleh karena itu ya makanya penulis, kalau di tempat penulis kalau bisa mengumpulkan bukti dulu. Kalau ternyata jelas-jelas dia menipu ya, ngaku sebagai orang yang selalu cek dan recheck, tapi ternyata sumber informasi yang ia berikan ternyata bohongan, nggak sesuai dengan yang ia omongkan, ya langsung blokir lah. Karena nggak ada gunanya biasanya merawat orang seperti itu. Nanti ya di suatu waktu kita sudah lupa orang itu telah melakukan kebohongan parah ya. Dia melakukan bohong yang kita itu nggak tahu, yang akhirnya membuat kita terjerumus. Jadi ya entah ya, orang-orang Indonesia ini kok banyak yang profesinya menipu ya. Penulis ngomong banyak karena kan ya cukup banyak juga ya yang penulis blogger, belasan atau mungkin hampir 20 itu ya. Itu cukup banyak ya. Tentu ada yang banyak yang nipu-nipu juga, yang lolos karena belum pernah ketemu ada buktinya. Tapi ya wes, sayangnya kenyataannya yang namanya forum di diskusi Indonesia itu nggak sehat. Mau forum, mau Facebook, mau YouTube, itu nggak sehat. Beda sekali dengan di luar negeri ya. Jadi orang kalau di luar negeri itu menulis, lihat forum-forumnya kan sing trolling ya. Orangnya lebih jujur-jujur, lebih mengungkapkan apa adanya. Entah ya kenapa kok bisa gitu. Padahal dulu omongannya orang Indonesia dikenal santun, tapi sudah nggak sesuai kenyataan lagi. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.